Iya, iya dengan saya. Ya, masih pelayanan di Denpasar. Iya, masih pelayanan kelas. Sudah lama masih berpelayanan. Aku udah kurang lebih dari 2001. 5. Di 2006 ini usia berapa? Ada satu kan? Berarti waktu masuk Bali 31 kurangin 6 ya? Atau 6? Iya, sekitar 26. 2002 ini masuk 32 Pak. Jadi itu masih umur 27. 27 sudah 5 tahun sekarang? Atau nanti Iya, 6 tahun ya? 2026 ini 5 tahun atau 6 tahun? 5 tahun Pak. Oh, 5 tahun. Iya. Masuk Bali bulan apa, Pak? Oke. Antara Juni, waktu itu Juni atau Juli, aku kurang ingat Pak, karena COVID waktu itu ya. Juli sudah selesai COVID. Antara Juni. Juni 2000 berapa tadi? 21. Oh, 21 baru mulai dan selesai ya? Iya, antara Juni atau Juli baru mulai COVID itu. Kemudian COVID, Anda pelayanan di lapangan, nggak takut, nggak ketularan COVID, Pak? Waktu itu kan kita belum bisa melakukan pelayanan ya, karena jadi dimulai yang mulai normalnya itu bisa pergi 2022 Pak. 2022, akhir 2022. Awal 2023 lah ya? Iya, awal 2023 udah normal lagi kan itu. Berarti selama 2 tahun semenjak Anda masuk ke Bali tidak pernah kena COVID? Aku kena 2 kali Pak, 2 kali aku kena COVID. 2 kali. Pertama datang dan di pertengahan bulan Agustus kalau tidak salah. Jadi 2 kali aku kena COVID. Kenapa tidak almarhum, Pak? Ya itu ya. Mungkin masih diberikan kesempatan Tuhan untuk tetap hidup. Pak, selama ini pernah ikut sosmed enggak, Pak? Sosmed saya jarang sekarang Pak ya untuk seperti mengikuti sosmed. Pasti paling ikut sosmednya sekedar berita-berita saja yang terjadi. Tapi istilah perkembangan itu tidak terlalu. Begini, Bapak. Anda belum nikah, bukan? Masih single? Iya, belum Pak. Sudah ketemu jodoh di Bali? Sampai saat ini masih belum Pak. Berarti Anda nanti 2 bulan apa nih berulang tahun? Bulan Juni. Oh, Juni. Berarti pas waktu ulang tahun itu Anda datang ke Bali gitu? Iya, betul. 4 hari setelah ulang tahun saya datang ke Bali. Anda Juni tanggal berapa? 22. Berarti 26 menginjak tanah Bali gitu? Betul. Pak, saya mau tanya ya, Pak ya. Ya, gimana Pak? Selama ini Bali kan terkenal dengan black magic, dengan ilmu penglihatan jahat. Selama di Bali pernah ketemu Lea nggak? Kalau ketemu nggak pernah Pak. Cuma kalau dengar dari orang-orang ya ada. Tapi kalau ketemu dan lihat secara langsung itu belum pernah. Pertanyaan saya yang kedua, pernah ketemu korban penglihatan Bali nggak? Belum Pak, sampai saat ini masih belum. Berarti selama ini Anda melayani orang Bali tidak ada penyakit yang karena dimakan Lea ya? Iya, belum pernah. Tapi Aku ketemu orang-orang di jalanan itu tidak ada mereka bilang seperti itu Pak. Pak, begini Cuma Pak. ada satu orang yang dia bukan Bali tetapi dia dari Jawa. Dia terkena black magic juga. Terus? Seperti kena mungkin santet atau apa Pak, karena kakinya sering sakit katanya, seperti ditusuk paku. Nah tapi saya sudah nggak ketemu dia lagi karena kan dia homeless Pak ya. Jadi dia pindah-pindah dan sekarang saya sudah tidak ketemu dia lagi Pak. Pak, begini Pak. Aha. Bapak tahu saya stroke kan? Iya Pak.
tahu kapan saya mulai kena stroke. Kapan Pak? Saya belum pernah dengar dari kapan Bapak. Saya kena stroke tanggal 18 Oktober 2015. Hmm. Jadi saya sudah berulang tahun ke berapa stroke saya, Pak? Sudah hampir 11 tahun ya Pak. Anda benar. Yap. Jadi begini, saya cerita sedikit ya. Iya boleh Pak. Silakan. Saya itu semenjak SMA lulusan 98. Mhm. Sudah gitu tidak pernah kuliah, langsung kerja. Oke. Lepas kerja saya itu seorang network marketing. Anda tahu network marketing? Saya tahu tapi tidak detail sekali. Bisa Bapak jelaskan seperti apa itu? Network marketing adalah tenaga pemasaran barang-barang secara networking. Jadi, Oke. seperti misalnya Anda adalah customer saya, begitu misalnya ya. Iya. Itu saya jual barang, maka saya mendapatkan komisi dengan sistem bonus. Hmm. Seperti dulu CNI, Pak tahu CNI yang jual-jual kopi keliling itu? Iya, aku tahu. Nah, seperti itu, cuman saya bukan CNI. Saya itu pertama masuk Tianxi. Oke. Di Tianxi, saya dibentuk dari dulu pengecut, karena saya seorang Chinese. Dulu waktu SMP SMA, saya jalan kaki di Jalan Sudirman di Sanglah, selalu dipalak sama orang. Pak tahu dipalak? Iya, seperti begal ya begitu. Betul. Hei, sini Cina. Bagi uangnya. Wah, mau nak mau keluar Pak, kalau nggak dipukul sama bajingan. Jadi saya adalah pemuda korban bullying, korban pemalakan, korban begal gitu ya. Ya, begal ya. Tapi di kelas 3 SMA, Tuhan mengirim 10 orang bajingan, Pak. Datang ke sekolah saya di Santo Yosef, saya dipanggil keluar, saya keluar. Begitu keluar, saya dikurung di tengah, Pak. Mau digebukin oleh 10 orang. Anda pikir saya bonyok masuk rumah sakit atau bisa menjelang mati waktu itu? Iya, kalau secara logika mungkin bisa bonyok Pak ya, karena kan dikurung dan ini oleh 10 orang. Dan 10-10-nya adalah bajingan dari sekolah lain. Pakai seragam sekolah. Cari saya di sekolahan saya dulu, saya sebelum dia diusir dikeluarkan dari sekolahan saya, memang dia sering sekali cari gara-gara sama saya. Tapi karena di sekolah nggak berlanjut gitulah. Setelah dia dikeluarkan, masuk sekolah lain, dia ingat tentang saya, ini Cina ini yang dulu nggak pernah ditaklukkan sama dia. Dia datang bawa 9 orang rekannya. Jam pelajaran sekolah, Pak. Kan dia tahu karena dia bajingan, dia nunggu kapan keluar istirahat. Satu temennya cari saya di kelas. Orang itu bilang, Elia kamu dipanggil sama si ini gitu ya. Saya keluar. Begitu keluar, langsung dikepung Pak. Anda tahu saya jadi samsak gitu ya, ngerti ya? Iya. Apa yang terjadi pada saya? Saya minta Anda nebak Pak. Saya kasih tiga tebakan. Apa yang terjadi dalam kehidupan saya di 1998. Tebakan pertama, seorang misionaris untuk pelayanan kepada Tuhan Yesus yang Anda sembah, sebagai yang melayani sesama homeless. Apa yang terjadi pada saya yang nama saya adalah Elia Haryanto. Apakah Nabi Elia di zaman ini bonyok, Pak? Istilah Nabi kenapa papa saya kasih nama Elia? Itu pasti ada tujuannya kan, supaya
Ya minimal seperti Nabi Elia di zaman dulu, di zaman Alkitab kan gitu. Ya, Perkiraan Bapak, ya menurut perkiraan saya, karena saya tidak di sana Pak ya waktu itu, jadi 10 orang ini ya yang Bapak bilang bajingan ini bajingan tuh Pak. mungkin iya, melakukan hal yang mungkin saat itu menyakiti hati Bapak, atau mungkin juga melukai Bapak secara fisik. Jadi tebakan Bapak, saya parah atau hampir mati atau apa, tebakan tiga tebakan Pak, supaya seru pembicaraan kita malam ini. Kenapa? Karena dari situ akhirnya saya berubah rasa takut saya. Saya tidak pernah takut sama ormas Bali sekalipun, Pak. Hmm. Tebakan pertama Apakah Anda Bapak bagaimana? mengalami ini apa tebakan saya? Ya, saya kan Mungkin sudah. Bapak waktu itu dihajar, Oke. dianiaya, Kondisi dan saya, Bapak mengalami luka. lukanya seperti apa? Tebakan pertama. Seperti apakah keadaan saya waktu 1998 itu? Mungkin Bapak bonyok mungkin di wajah, Tebakan dan di pertama. badan ada bekas pukulan. Tebakan pertama. Tebakan pertama bonyok di bagian wajah Pak. Oke, tebakan kedua. Separah apa saya? Ada tulang yang mengalami retak. Wih, mengerikan, Pak. Oke, makin seru. Tebakan ketiga. Setelah ini baru saya anggap Anda ini kurang dapat hikmat bijaksana dari sorga. Kalau tebakan ketiga, Bapak tidak mengalami luka apa-apa. Wah, keren. Tebakan ketiga benar, Pak. Ya. Tahu kenapa bisa ada, kenapa saya tidak luka sedikit pun? Tahu? Kenapa Pak? Ya, saya minta Anda nebak lagi 3 kali tebakan, gitu loh. Satu tuh, pertama Bapak minta tolong. 2, Yang kedua Bapak lari. mana bisa lari, Pak, di tengah gitu kok. Iya, kan tebakan Pak ya. Kan Ya, ini oke. tebakan. Yang ketiga? Dan ketiga, Bapak tidak minta tolong, tetapi ada orang yang datang menolong Bapak. Ketiga-tiganya salah. Oke, jadi gimana Pak? Jadi ini mulai cerita ya Pak ya. Saya terus dari kejadian itu, akhirnya saya mengerti mengapa Tuhan membentuk saya sedemikian rupa sehingga sampai hari ini saya jadi seorang tanda kutip dukun. Bukan dukun lah ya Pak. Kalau dukun itu negatif atau positif Pak? Ini menurut pandangan saya Pak. Ya betul, saya memang Kalau saya. itu negatif Pak. Kenapa Apapun negatif? yang berhubungan dengan ilmu-ilmu, itu pasti bukan berasal daripada Tuhan. Siapa bilang Pak? Ya kan, mau ilmu putih, ilmu hitam itu, pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Itu karena Bapak seorang misionaris Kristen homeless. Jadi gimana menurut Bapak? Saya berikan satu wawasan ya bahwa kata dukun itu belum tentu berilmu gaib, ilmu black magic atau white magic. Dengarkan saya Bapak. Oke. Di zaman dulu, di pelosok-pelosok sudah adakah bidan persalinan? Oh iya, tentu saja belum ada. Lalu yang membantu persalinan itu siapa Pak? Mungkin orang ahli di saat itu. Orang ahli itu disebut apa Pak? Iya. Ada yang bilang ahli melahirkan,
Dan ada yang bilang dukun beranak ya. Betul, maksud saya mau mengarahkan Anda menyebutkan dukun beranak. Oke. Karena Masalahnya, dukun kan luas ya. betul maksud saya, jangan terprovokasi kata dukun tuh selalu berilmu gaib atau roh. No, Anda betul-betul picik. Sorry. Di zaman dulu, seorang yang membantu persalinan, padahal dia tidak pakai ilmu roh, tapi karena pengalaman, akhirnya Iya. masyarakat menjulukin dia bidan. Belum tentu apa itu bidan, tidak ngerti, tapi dukun beranak. Pertanyaan saya, Terus apakah dukun beranak itu selalu negatif, kata dukun itu? saya Halo? kurang mengerti ya Pak, dengan kan ada bahasa Indonesianya kan, kalau bicara tentang dukun. Pak, halo Pak. Ya, Halo Pak Elia. ya. Bisa saya akhiri sebentar teleponnya? Ini saya ada telepon emergensi dari adik saya. Oh ya, nanti Anda telepon saya atau saya telepon Anda setelah selesai itu? Oke, nanti saya yang telepon Pak. Saya yang telepon, ini ada emergensi. Oke, thank you Pak. Nanti kita sambung kembali, Ya, thank ya. you.